Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Utami dengan NIM 230512043440. Di sini saya melakukan analisis mengenai peningkatan kasus penyakit kusta berdasarkan ketinggian dataran atau elevasi dengan metode polinomial regresi dan golden section search. Sebelumnya, apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta merupakan penyakit menular yang berasal dari infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Nah, kusta ini menyerang beberapa organ seperti kulit, saraf, mata, mukosa, saluran pernafasan atas, otot, tulang, dan testis. Untuk gejala dari kusta biasanya terdeteksi mulai dari 1-20 tahun setelah pasien terinfeksi. Untuk efek samping dari penyakit ini sendiri yaitu bisa menyebabkan kecacatan. Nah, menurut data dari Kemenkes pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan ketiga jumlah pasien kusta terbanyak di dunia setelah negara India dan Brasil. Kemudian, latar belakang. Letak wilayah secara geografis mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan. Faktor iklim dan alam menjadi pengaruh utamanya, sehingga persebaran penduduk lebih banyak di dataran rendah. Hal ini karena lingkungan di dataran rendah lebih habitable atau lebih mudah dihuni. Nah, dalam hal ini analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan terkait ketinggian dataran dengan persebaran penyakit menular kusta. Nah, kemudian metode Golden Section Search digunakan untuk mengetahui daerah dengan peningkatan kasus kusta tertinggi di Pulau Jawa pada 2023. Karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, sehingga kita melakukan analisis terkhusus pada Pulau Jawa. Nah, mengenai dataset, ada 80 data yang digunakan dalam proyek kali ini. Untuk variabel X-nya adalah data penemuan penyakit kusta baru per 1000 penduduk pada tahun 2023 di Pulau Jawa. Data dikumpulkan dari masing-masing situs BPS atau Badan Pusat Statistik di setiap provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian variabel Y adalah data elevasi atau ketinggian dataran. Satuannya adalah MDPL. Data ini berasal dari DEM atau Digital Elevation Model dari Shuttle Radar Topography Mission atau SRTM. Nah, proses pengumpulan data yang pertama yaitu kita menggunakan software QGIS untuk mengekstrak file .tif yang merupakan Digital Elevation Model. Kemudian untuk setiap wilayah akan disesuaikan dengan data ketinggiannya. Yang kedua ditambahkan data Y-nya yaitu kasus peningkatan kusta. Nah, sehingga dihasilkan tabel ini. Selanjutnya adalah plotting data. Nah, ini adalah hasil dari plot data dengan elevasi sebagai variabel Y dan kusta sebagai variabel X. Di sini data dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu dataran rendah, yaitu kurang dari 200 mdpl, yang memiliki warna, ini dataran rendah memiliki warna ungu, yang ini kemudian dataran sedang, yaitu pada rentang 200-700 mdpl, memiliki warna hijau, sementara dataran tinggi memiliki warna kuning untuk rentang di atas 700 mdpl. Selanjutnya yaitu mengenai regresi polinomial derajat 3 dan mencari titik optimal dengan metode Golden Section Search. Pertama, kita akan melakukan pencarian terhadap persamaan regresi polinomial derajat 3. Nah, berikut adalah data di Excel-nya. Jadi ini elevasi adalah data Y dan kusta data X. Kemudian kita mencari manualnya
untuk masing-masing ini nanti dibuat persamaan sehingga ditemukan variabel koefisien dari A sampai D. Kita menggunakan metode eliminasi Gauss untuk menemukan variabel A, B, C, dan D. Ini adalah manualnya, kemudian ditemukan persamaan fungsi derajat 3 polinomial regresi yaitu fx sama dengan 0,3668 minus 1,7804x plus 3,25 x kuadrat minus 1,8948 x pangkat 3. Kemudian dengan persamaan tersebut kita masukkan ke Y prediksi sehingga dihasilkan jumlah Y prediksinya adalah 14,43473. Nah, dari Y prediksi yang sudah ditemukan, kemudian kita menghitung Y min Y prediksi kuadrat atau RSS-nya. Nah, data RSS tersebut kita gunakan untuk menghitung evaluasi error dari MSE, RMSE, dan RSE. Untuk evaluasi error dari MSE yaitu menghasilkan nilai 0,04512, RMSE yaitu 0,21242 dan RSE 0,20254. Nah, untuk data dari masing-masing variabel sebelumnya kita lakukan normalisasi. Jadi rentangnya hanya dari 0 hingga 1. Oke, ini adalah plotting dari linear regresi polinomial derajat 3-nya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu mencari titik optimal maksimum. Nah, kita mencari titik optimal maksimum untuk mengetahui daerah atau wilayah dengan kasus peningkatan kusta tertinggi di antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, dari persamaan tadi kita menemukan nilai optimal pada X sama dengan 0,689641 dan fungsi fx-nya sama dengan 0,063666. Nah, secara manual iterasi berhenti pada iterasi ke-14 ketika nilai diferensiasinya lebih kecil daripada nilai toleransinya. Kemudian rentang nilai interval terakhir yaitu 0,68 untuk A-nya dan B adalah 0,69 sekian. Berikut adalah kode untuk mencari nilai optimal maksimum. Di sini saya juga menambahkan untuk mencari nilai minimumnya menggunakan fungsi bawaan fmin bnd. Nah, di sini kita mendefinisikan fungsi polinomialnya terlebih dahulu, kemudian mendefinisikan beberapa variabel yang akan digunakan seperti A dan B untuk rentangnya, toleransinya. Selanjutnya kita definisikan diferensiasinya atau perbedaannya untuk setiap perulangan. Jadi jika perbedaannya sudah lebih besar dari nilai toleransi, perbedaannya lebih kecil dari nilai toleransi, maka perulangan akan berhenti karena sudah mencapai konvergen. Saya coba run. Oke, di sini dihasilkan nilai maksimum yaitu 0,689641 untuk manualnya dan untuk fmin bnd-nya 689725. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan dari fungsi manual dengan fungsi bawaan fmin bnd.
Nah, dari kode yang sudah dijalankan tadi, ini adalah outputnya. Nah, sintaks fminbnd adalah built-in function yang digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum pada MATLAB. Nah, di fungsi fminbnd ini dihasilkan nilai optimal maksimum dengan dalam kurung f min f x, yaitu x sama dengan 0,689728 dan fx-nya sama dengan 0,063666. Nah, dari perbandingan tersebut terdapat perbedaan antara hasil dari nilai optimal maksimum fungsi manual dengan fungsi fminbnd, yaitu sebesar 0,000117 untuk nilai x-nya, sementara untuk nilai fungsinya sama. Ini termasuk kecil. Oke, selanjutnya hasil analisis. Nah, kita bagi datanya ada dataran tinggi, sedang, dan rendah. 8% dari data adalah dataran tinggi, 25,3%-nya adalah dataran sedang, dan 66,6%-nya adalah dataran rendah. Pada dataran tinggi, data penemuan baru penyakit kusta lebih rendah, merupakan yang paling rendah dibandingkan dua dataran lainnya, yaitu dengan rentang paling rendah adalah Kabupaten Bandung dengan nilai 0,1 dan paling tinggi adalah Kota Batu, yaitu 0,94 untuk penemuan penyakit kusta baru pada tahun 2023. Nah, fungsi nilai optimum dengan Golden Section Search tidak bisa mencapai dataran tinggi. Kemudian untuk dataran sedangnya, kita mencoba menggunakan kebalikannya. Jadi di sini saya menggunakan X sebagai data elevasi dan data peningkatan kasus kusta sebagai variabel Y. Nah, untuk dibandingkan, jadi titik optimal dengan X-nya adalah elevasi terdapat pada X sama dengan 0,78139. Ini adalah titik maksimumnya, yaitu pada wilayah Kabupaten Bandung Barat, dengan nilai elevasinya 651 mdpl. Ini masih tergolong pada dataran sedang. Kemudian untuk jumlah kasus penemuan barunya di Kabupaten Bandung Barat yaitu 0,47. Sementara untuk nilai optimal minimumnya terdapat pada X sama dengan 0,355806. Tidak ada yang eksak dalam nilai X-nya. Yang paling mendekati adalah Kabupaten Magetan dengan jumlah penyakit kustanya adalah 1,57 dan elevasinya 326 mdpl. Ini juga masuk dalam kategori sedang. Nah, yang kita gunakan di sini variabel X adalah penemuan baru penyakit kusta dan variabel Y-nya adalah elevasi. Dihasilkan titik optimal maksimum adalah X sama dengan 0,689641 yang sudah kita jalankan tadi. Nah, di sini juga tidak ada nilai eksak pada data untuk X tersebut. Yang paling mendekati adalah X sama dengan 0,65827. Yaitu pada Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan jumlah penemuan baru penyakit kusta adalah 14,74. Nah, ketinggian wilayah Tegal sendiri yaitu 7 mdpl. Sementara untuk titik optimal minimum yang ditemukan menggunakan fungsi fminbnd, dihasilkan nilai X sama dengan 0,464478. Yang paling mendekati yaitu Kabupaten Brebes, dengan penemuan baru penyakit kusta sama dengan 10,43. Dan ketinggian dari Kabupaten Brebes sendiri adalah 6 mdpl. Jadi untuk grafiknya dari persamaan regresi polinomial tadi lebih cenderung pada dataran rendah. Ini tidak mencapai nilai optimum, untuk maksimalnya tidak mencapai dataran
dataran rendah yang paling rendah dan minimumnya tidak mencapai dataran tinggi paling tinggi. Kemudian kita juga melakukan analisis untuk masing-masing daerahnya, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dilakukan plotting menggunakan scatter plot untuk masing-masing datanya. Jadi ini untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan ini Jawa Timur. Untuk masing-masing wilayah menghasilkan data yang representatif, di mana pada data elevasi Y mendekati 0, nilai X atau peningkatan penyakit kustanya lebih tinggi. Dan sebaliknya, penyakit kusta akan semakin turun pada wilayah dengan elevasi atau ketinggian dataran tinggi. Kemudian metode Golden Section Search diterapkan untuk menemukan nilai kasus penemuan penyakit kusta tertinggi pada tahun 2023. Tetapi, metode ini tidak dapat optimal untuk menemukan wilayah dengan penyebaran penyakit kusta tertinggi. Nah, dari fungsi optimal maksimum tadi ditemukan X-nya 0,689 sekian yang merupakan data aslinya adalah 14,74, yaitu pada Kabupaten Tegal. Sementara untuk data tertingginya itu ada pada sekitaran 22, sekian untuk Kabupaten Sumeneb. Jadi nilai optimal maksimumnya tidak mencapai yang paling tinggi. Sehingga metode Golden Section Search dengan persamaan regresi polinomial derajat 3 ini belum berhasil menemukan titik optimal yang sesuai. Mungkin jika kita menggunakan persamaan yang didapatkan untuk setiap titiknya itu ada garisnya, maka mungkin bisa didapatkan nilai dengan Golden Section Search yang tertinggi untuk kasusnya. Jadi dalam hal ini regresi polinomial derajat 3 kurang sesuai untuk diterapkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa ketinggian dataran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebaran penyakit kusta. Analisis dengan menggunakan metode Golden Section Search menunjukkan bahwa metode ini belum sepenuhnya optimal dalam menemukan titik ketinggian dengan jumlah kasus kusta tertinggi. Nah, hal ini dikarenakan tadi grafiknya yang tidak mencapai titik paling tinggi. Bisa kita lihat di plotting grafiknya di sini, hanya mencapai nilai sekitar 0,4 untuk nilai kustanya. Sementara tertingginya ada di 1, yaitu tadi di Kabupaten Sumeneb. Jadi kurang optimal untuk dengan menggunakan regresi polinomial derajat 3-nya. Namun analisis polinomial regresi ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara ketinggian dataran dan penyebaran kasus kusta. Secara umum, daerah dengan ketinggian dataran rendah cenderung memiliki lebih banyak kasus kusta dibanding dengan daerah dengan ketinggian sedang dan tinggi. Jadi persebaran kasus kusta lebih terklaster pada daerah dataran rendah. Nah, untuk meningkatkan keakuratan metode dalam penelitian ini diperlukan pengembangan lagi lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel lainnya, variabel tambahan seperti faktor iklim, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi, sehingga nanti dapat diperbaiki lagi metodenya dan dapat
mendapatkan nilai optimal maksimum yang sesuai. Itu saja presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.